Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Guntur. Perkenalkan, nama saya Wibi Laksono Wijaya dengan NIM 23512527 PA 21885. Di sini saya ingin menjelaskan progres atau final presentation dari mata kuliah workshop rekayasa perangkat lunak untuk nama proyeknya adalah LOAX dari kelompok Coding Fix. Di sini saya ingin menjelaskan progres pekerjaan dari minggu ke-8 hingga minggu terakhir atau minggu ke-14. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pekerjaan yang ada di minggu 8, yaitu ada user story dari LOAX ini sendiri, di mana kami membaginya menjadi 3 epic. Pertama ada user onboarding dan manajemen. Di epic pertama ini, user itu dapat melakukan pendaftaran akun, dapat melakukan login, dan juga dapat mengedit informasi pribadi dari user itu sendiri. Lalu, epic kedua ada marketplace browsing dan juga listing management, di mana di epic ini user dapat melakukan pencarian barang, memfilter hasil pencarian, dan juga mengunggah listing atau barang jualannya. Berikutnya, di epic ketiga ada transaction, history, dan juga review, di mana di epic ini user dapat melakukan pembelian barang, lalu juga melihat riwayat transaksi yang sudah dilakukannya. Kita lanjut ke minggu ke-9, di mana minggu ke-9 terdapat pembuatan dari sistem modeling atau sistem diagram dari si LOAX ini. Pertama-tama, di sistem diagram ini kami mendesain untuk objek diagram dari LOAX ini sendiri, di mana terdapat user, listing, dan juga transaction yang kami coba detailkan, baik itu methods dan juga si komponen yang ada di masing-masing role dan juga transaction-nya. Lalu juga kami membuat sequence diagram dan juga activity diagram, di mana untuk sequence diagram kami hanya menggunakan user dan juga sistem marketplace, bagaimana komunikasi antara user dan juga sistem marketplace itu berjalan. Lalu juga kami membuat activity diagram. Di sini kami coba lebih mendetailkan lagi antara user, marketplace, dan juga database itu sendiri, bagaimana komunikasi satu dengan lainnya. Lanjut di minggu ke-10, kami membuat C4 model untuk LOAX ini sendiri, di mana kami menggunakan 3 level untuk C4 ini. Pertama ada konteks diagram, kami membuat simple aja, lalu juga ada container diagram, dan juga ada komponen diagram di masing-masing hal untuk si LOAX ini. Lanjut di minggu ke-11, kami membuat manual testing untuk si aplikasi LOAX ini, di mana kami melakukan testing untuk salah satu page, yaitu katalog page di LOAX ini sendiri. Di sini kami melakukan testing, mencari tahu apakah di katalog testing itu pertama terdapat text new items, lalu apakah di sidebar-nya itu ada text product condition, filter by price, order by. Lalu ketika dibuka di halaman mobile, dicek apakah window-nya ukurannya sudah sesuai dengan yang kami set. Lalu apakah ketika klik button by role nanti filternya muncul, apakah product condition muncul. Ketika kami head lagi, apakah ada text yang muncul ketika si drop down itu diklik. Lalu kami coba cek juga untuk filtering, kami coba cari new dan juga coba kami cari berdasarkan price-nya. Lalu kami coba filtering dan berbagai macam testing kami lakukan di katalog page ini. Lanjut di minggu ke-12, kami melakukan automated testing, di mana tes yang sudah kami buat secara manual tadi kami konekkan dengan GitHub. Ketika kami melakukan commit dan kami melakukan push, nanti akan secara otomatis di tes secara otomatis oleh GitHub. Kami membuatnya di c.yml, di mana di sini nanti akan dilakukan testing secara otomatis oleh GitHub, di mana ketika kami melakukan commit dan push, sistem akan langsung mengotomisasi testing dan juga mencari tahu apakah testing yang sudah kami buat tadi itu sudah terpenuhi atau tidak. Lalu kami juga mengecek security-nya dari setiap kali melakukan push atau commit, apakah ada gangguan security atau hal-hal yang menurut si kodenya itu tidak baik untuk dilakukan atau diadakan di dalam kodenya. Lanjut di minggu ke-13, kami menginisialisasi Docker ke dalam si aplikasi LOAX ini, di mana kami membaginya antara frontend dan juga backend. Untuk masing-masing Dockernya, kami membagi 2 kontainer tadi, ada frontend dan juga backend. Untuk pertama, saya ingin menunjukkan dulu untuk Docker Compose dari masing-masing frontend dan juga backend-nya. Di sini, kami membagi service frontend, backend, dan juga ada database, ada PHP admin, network-nya, dan juga volume untuk si database-nya itu sendiri. Di sini kami menggunakan image yang sudah di-push ke GitHub, ke Docker Hub,
Dan juga kami sudah mengkonfigurasinya dengan image yang ada di masing-masing Docker Compose. Begitu juga dengan backend-nya. Lalu untuk si database-nya, kami tidak meng-push image-nya, tetapi kami menggunakan image yang sudah tersedia oleh si Docker itu sendiri. Kami juga sudah mengkonfigurasikannya dengan front-end, Docker file-nya, dan juga dengan backend yang ada di server sini. Setelah kami melakukan berbagai konfigurasi dengan Docker, selanjutnya kami ingin mencoba melakukan deployment. Di sini kami menggunakan deployment untuk front-end itu menggunakan Vercel, lalu untuk back-end-nya kami menggunakan Railway. Di sini kami tidak menggunakan Docker untuk melakukan deployment. Kenapa? Karena kami sudah mencoba mencari deployment mana yang bisa menggunakan Docker dengan cukup baik dan juga free, tetapi kami tidak menemukan yang cukup benar-benar bisa untuk melakukan deployment karena ada beberapa kendala juga. Di sini di Vercel kami deploy bagian front-end-nya dan sudah berhasil di-deploy. Lalu untuk back-end-nya kami menggunakan Railway dan juga sudah berhasil di-deploy. Lalu untuk back-end-nya sendiri, untuk database-nya sendiri, kami menggunakan Ivan untuk bisa membuat si database-nya itu menjadi di cloud. Dan ini adalah hasil dari si deployment itu yang sudah berhasil kami lakukan. Oke, berikutnya saya ingin menjelaskan tentang kontribusi saya dalam proyek ini, di mana saya mencoba membantu untuk melakukan pembuatan kode untuk manual testingnya. Saya juga membantu konfigurasi dengan Docker-nya, walaupun tidak begitu banyak. Salah satunya yang saya bisa lakukan adalah me-push si image itu ke dalam Docker Hub. Lalu juga saya membantu dalam melakukan deployment di Vercel dan juga di Railway untuk front-end dan juga back-end, serta mendeploy database-nya itu ke dalam cloud di si Ivan tadi. Lalu saya juga membantu dalam pembuatan si diagram, sistem diagram, dan juga si form model untuk si masing-masing logs ini tadi. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk project atau final presentasi pada kali ini. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.